Selamat pagi anak-anak. Baik, ini siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Si Teko ada? Oh iya, si Teko. Si Dandi ada? Oh, berarti hadir semua hari ini ya? Baik, kita kasih Tuhan pada hari ini semuanya baik-baik ya. Ini si Adi, ini posisinya Adi diurutkan lagi. Kalau bisa kopinya di depan saja. Sebelum kita belajar, maka seperti biasa kita dulu serahkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini yang memimpin doa si Bulan. Maju ke depan bagaimana? Sebelum kita mulai mari kita berdoa dengan damai dan bersyukur dan baik, itulah doa yang sebulan. Nah, jadi sekarang kita akan memulaikan pembelajaran kita. Nah, jadi sebelumnya Bapak tanyakan dulu materi sebelumnya kemarin apa? Tentang apa? Tentang definisi dan fungsi APBN. Nah, jadi materi tentang definisi dan fungsi APBN itulah materi kita sebelumnya. Nah, jadi materi kita sekarang itu adalah ini jelas fungsi, manfaat dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Nah, jadi apa kaitannya dengan materi sebelumnya? Tentunya kan kemarin adalah mengenai APBN ya, jadi fungsi APBN. Nah, jadi bagaimana bisa berfungsi APBN itu tanpa pajak? Jadi salah satu sumbernya itu kan berasal dari pajak, ya kan? Jadi sumbernya berasal dari pajak. Ya, jadi tanpa pajak maka otomatis ya anggaran pendapatan dan belanja negara itu tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Nah, di situ yang akan kita pelajari nantinya adalah mengenai fungsi pajak, kemudian manfaat pajak, kemudian peran pajak, ya peran pajak. Nah, seterusnya tujuan pembelajaran. Jadi apa yang menjadi tujuan pembelajaran di sini? Itu yang pertama, ya dengan mempelajari bab ini peserta didik diharapkan yang pertama dapat menganalisis fungsi pajak. Jadi kalian nanti bisa menganalisis apa itu fungsi pajak. Seterusnya dapat menganalisis manfaat pajak. Jadi apa manfaat pajak? Dan yang terakhir dapat menganalisis peran pajak dalam perekonomian negara. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita saat ini. Kita masuk pada pembelajaran. Bapak tanyakan dulu, ada yang tahu pengertian pajak itu apa? Pajak. Ya, nanti kita masuk nanti pada fungsi, manfaat, peran pajak. Apa itu pajak dulu? pengertian pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertetapkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau masyarakat. Ya. Baik, terima kasih si Novi. Ada lagi pendapat? Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saya tadi dalam pengertian nomor undang-undang nomor 16 tahun 2009 sudah dijelaskan oleh teman kita bahwa misalnya pajak ini adalah suatu Fungsi pajak itu ada beberapa. Yang pertama yaitu fungsi fiskal sebagai alat pengatur dia kan. Jadi sebagai alat pengatur. Kedua, sebagai alat penjaga stabilitas. Dan yang ketiga adalah sebagai redistribusi pendapatan. Baik, dari materi yang telah saya baca sesuai dengan fungsi fiskal sebagai alat pengatur.
Misalnya begini Pak, pemerintah melakukan pungutan pajak kepada pihak. Baik, terima kasih. Betul. Ada lagi? Pajak sebagai sebagai itu pertama pajak itu sebagai penghambat dari negara untuk mendapatkan pendapatan negara. Jadi ini masuk di mana ini? Pengatur stabilitas atau distribusi? Ini pengatur. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Sebagai sarana redistribusi. Yes, ya. Membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, jadi fungsi anggaran ini adalah itu salah satu pemasukan bagi atau pendapatan negara ya kan, ya manfaat pajak. Ya, nah ini apa saja manfaat pajak? Siapa yang tahu? Ada beberapa manfaat pajak, ya penggunaan uang pajak khususnya ini diantaranya sebagai berikut, yaitu pertama pembangunan sarana umum seperti fasilitas dan infrastruktur mulai dari jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas. Jadi nantinya dari pajak ini seperti yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu jalan yang kita lihat sekarang, bangunan, fasilitas yang diakomodasi oleh pemerintah itulah biaya tersebut dari pajak. Ya, sehingga bukan menjadi. Ada lagi pasal Sedikit tambahan dari penjelasan teman kami Kepo mengenai fungsi manfaat pajak, di mana lanjutan atau bisa dikaitkan dengan fungsi manfaat sebelumnya. Yang pertama yaitu sumber pembiayaan alat kami bukan gratis bagi masyarakat yang bermanfaat. ya, bukan ada pendapat yang lain. Tadi ada pajak memiliki manfaat yang sangat besar bagi rakyat dan pembangunan Indonesia. Melalui pajak yang kita bayar, pemerintah akan memiliki pendanaan untuk membiayai berbagai pembangunan fisik, menggaji pegawai negeri, bahkan membantu korban bencana alam. Itulah manfaat pajak. Seterusnya, materi yang terakhir kita adalah peran pajak dalam pembangunan. Ada yang tahu apa itu peran pajak dalam pembangunan? Peran pajak dalam pembangunan menurut kelompok kami itu Pak, pertama itu sebagai anggaran. Itu sebagai anggaran untuk menambah pendapatan negara demi pembangunan negara ke depan. Terus kedua sebagai regulator. Sebagai regulator di sini berarti yaitu untuk menambah perekonomian atau menstabilkan perekonomian masyarakat demi kemajuan masyarakat di ke depan. Terus ketiga menstabilkan kondisi ekonomi dari suatu negara. Artinya itu untuk menstabilkan atau mencegah terjadinya inflasi di suatu negara, untuk menjaga perekonomian negara agar tetap meningkat ke depan. Ya, sangat bagus ya di bisa kita dimulai. Ya, silakan. Sedikit menambah dari teman-teman kami tadi ada 3 yang telah jelaskannya, dan saya menambahkan 1 di sini yaitu peran pajak dan pembangunan ekonomi sebagai restribusi pendapatan. Nah, peranan pajak di sini yaitu artinya pajak memiliki peran sebagai penerimaan negara melalui pajak yang telah digunakan. Misalnya pembiayaan, pengeluaran serta pembangunan dari negara tersebut, sehingga dapat menunjukkan. Nah, sekarang ini kita akan membahas yang dalam sebuah kelompok. Ya, jadi kelompok kalian ini sudah dapat bentuk 4 kelompok. Nah, jadi Bapak sudah bagikan tadi LKPD-nya. Nah, di dalam LKPD itu ada daftar gambar yang diamati, ya, tentang penerimaan pajak tahun 2022. Nah, di situ nanti ada pertanyaannya di bawahnya ada 3, yaitu analisislah fungsi pajak, yang kedua analisislah manfaat pajak, dan yang ketiga analisislah peran pajak dalam perekonomian. Nah, ini kami silakan dibahas dalam kelompoknya masing-masing, dan Bapak berikan kesempatan selama 10 menit, ya, antara 10 menit ke 20 menit, ya. Jadi silakan
didiskusikan di kelompoknya masing-masing, dan kalau sudah siap nanti maka akan direalisasikan. Ya, baik, silakan. Data penerimaan pajak tahun 2022 itu senilai 1.265 triliun. Nah, penghasilan pajak ini diterima dari pajak-pajak penghasilan sebesar 680,9 triliun. Nah, kemudian dari pajak bumi dan bangunan ada sekitar 18,4 triliun. Nah, pajak bumi dan bangunan ini adalah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan. Kemudian pajak lainnya ini sebesar 11,4 triliun. Misalnya ini pajak lainnya itu diambil dari surat-surat atau dari bea materai. Kemudian ada pajak PPN atau PPNBM. Nah, pajak itu adalah pajak PPN ini adalah pungutan yang dikenakan pada pertambahan nilai suatu barang. Sementara untuk pajak PPNBM ini adalah pajak tambahan yang khusus ditetapkan bagi barang-barang yang bersifat mewah. Nah, itu semua adalah penerimaan pajak tahun 2022. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 1 mengenai fungsi, manfaat, dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Nah, yang kami pertanyakan di sini itu peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Dari sini kita sudah membaca atau menganalisis bahwa peran pajak itu terdiri atas 4. Nah, pertanyaan kami dari peran pajak ini, apakah sudah terlaksana dengan baik di negara? Intinya aja ya, punya aja. Masih ada yang masih belum. Ya. Masyarakat yang bisa ada. Dari gambar yang kita lihat yang dulu, pertama dulu ada yang disebut dengan kebijakan umum. Apa yang disebut dengan kebijakan umum ini? Kebijakan umum itu adalah yang dibuat oleh pemerintah. Kenapa dibuat kebijakan umum itu? Untuk mewujudkan supaya pajak itu harus dibayar tepat waktu, atau bisa dikatakan efisien dan efektif. Bisa kita baca dan kita lihat bersama, pemerintah sudah melakukan beberapa kebijakan yang telah dilakukan untuk mewujudkan pajak itu bisa dibayar oleh masyarakat tertentu, bukan masyarakat tertentu, namun masyarakat Indonesia. Pertanyaan saya, perpajakan itu merupakan salah satu pendapatan negara yang paling besar, tetapi mengapa nilai tukar rupiah itu masih kecil dibandingkan dengan dolar Amerika? Yang membedakan antara nilai Manfaat pajak ini sudah merata di Indonesia dan sudah dirasakan oleh semua masyarakat atau belum? Jika memang sudah, mengapa masyarakat yang ada di Indonesia sebagian besarnya itu masih memiliki nilai perekonomiannya yang masih di bawah rata-rata? Pajak itu dipungut dari masyarakat untuk masuk ke negara, lalu pajak itu nanti disalurkan ke masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. Nah, manfaat yang Oni bilang ini gimananya? Apakah si negara meminta pajak kepada masyarakat dari, contohnya tadi sudah kita lihat di sini, pajak dari itu ada 4 ya? Ya, sudah kita lihat ya. Itu kira-kira bagaimana itu? Ngerti nggak sih? Oke. Tentang Bapak Sunyoso ini manfaat pajak itu di perekonomian masyarakat, di pembangunan lingkungan masyarakat, jadi termasuk semua dalam satu lingkup. Jadi gitu. Oke, kembali tadi ke pertanyaan Oni, katanya masih belum ada manfaat pajak ini, masih belum merata ya. Kita ketahui bahwa saya dulu di masa pemerintahan Jokowi ini memang masih belum merata pembangunan. Kenapa? Karena memang dalam kurung dia sudah menjabat selama dua kali periode, artinya 10 tahun. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia ini sudah go internasional ya. Dan di mana juga pembangunan di Indonesia ini sudah ada dulu pertama. Kita ketahui Trans Papua. Itu yang kita kenal dulu
Papua dulu itu kita kenal dia miskin akan fasilitas. Nah, setelah munculnya ini namanya lah, tadi pembangunan itu kan diambil dari sumber pajak, maka dari perpajakan maka disalurkanlah ke pembangunan daerah tersebut. Tetapi tidak langsung serta-merta pemerintah pusat langsung membangun daerah tersebut, harus bersinkronisasi melalui pemerintahan provinsi, baru kota, kabupaten. Kemudian contohnya sampai ke tadi itu kendalanya itu waktu yang singkat atau waktu yang lebih lama. Jadi kemiskinan atau ekonomi yang rendah di Indonesia ini diakibatkan atau kendalanya itu waktu. Oke, memperjelas dulu. Ya, tadi saya belum menjelaskan masalahnya di mana. Untuk masalahnya dulu pajak. Memang kalau masalah pajak ini memang dalam pemungutan pajak memang tidak merata ya. Pertama dulu yang harus kita ketahui. Kemudian dari kita ketahui bahwasanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam segi anggaran aja kita ketahui di Kota Gunung Soli aja kita kemarin kedatangan kementerian BUMN itu lagi BUMN, maaf, itu Erick Thohir, dan saya baca kemarin wali kota aja mengaturkan untuk meminta dana anggaran dari BUMN itu sendiri karena kita kekurangan anggaran, hanya berfokus pada fasilitas-fasilitas infrastruktur saja, hanya itu. Jadi itu masalah yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ada lagi? Nah, jadi ini karena waktu juga, nah, jadi mungkin ada lagi nantinya ya masih belum selesai. Nah, jadi kita tahu bahwa ini sangat luar biasa dari diskusi kelompok, walaupun tidak semua, dan nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, jadi ini pada materi ini yang sudah kita pelajari, terutama ini apa itu fungsi, manfaat dan peranan pajak dalam perekonomian. Tentunya kami bisa tahu ya apa saja materi yang sudah kita pelajari. Nah, ini untuk sebelum kita menutup pembelajaran maka perlu ada beberapa video yang kita buat. Apa fungsi pajak ini? Jadi sudah dipahami kan? Udah baik. Jadi pulang materi kita hari ini dan apa yang sudah kita pelajari mudah-mudahan bisa diingat dan dipelajari lebih lanjut lagi ya, terutama dari berbagai sumber. Dan ini Bapak ajak kalian supaya tetap ya semangat dalam belajar ya, jadi ada semangat dan supaya lebih semangat lagi dalam belajar, terutama ini mempelajari tentang materi pajak ini. Bapak ingatkan untuk pembelajaran kita selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang materi APBD ya. Jadi itulah materi kita selanjutnya. Sebelum kita menutup pembelajaran dan seperti biasa, saya yang memimpin doa. Baik, jadi sekianlah pembelajaran kita untuk hari ini dan terima kasih. Selamat pagi.